Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Idul Fitri rahimakumullah, jemaah takbir, tahmid dan tahlil membahana di angkasa raya, mengalun di seluruh jagat semesta, dari kota-kota besar hingga pelosok desa. Umat Islam di seluruh dunia menyambut Idul Fitri yang sekaligus menandai selesainya ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Pagi ini kita bersama merayakan Idul Fitri. Takbir menggema di bumi Bone Bolango. Anak-anak tersenyum bahagia. Orang tua menahan haru. Ada yang lengkap keluarganya. Ada pula yang tahun ini harus berlebaran dengan kenangan dan doa untuk orang-orang yang tercinta yang telah lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari di hari fitri ini kita bersihkan hati dari 3 penyakit besar. Yang pertama dari hasad, yaitu iri dan dengki. Melihat tetangga sukses, kita terasa panas, padahal rezeki kita telah diatur dengan adil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dendam. Tidak ada kemenangan sejati bagi hati yang masih menyimpan kebencian. Memaafkan bukan berarti kalah. Memaafkan adalah tanda hati yang kuat. Yang ketiga yang kita bersihkan di Idul Fitri adalah kesombongan, yaitu merasa lebih baik, merasa lebih benar, merasa lebih suci, padahal yang membedakan kita di sisi Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mungkin telah membersihkan hati kita seperti hujan membersihkan debu di daun. Namun jika tidak dijaga, debu itu akan kembali menempel. Maka jangan biarkan setelah Idul Fitri kita kembali kepada kebiasaan lama, lalai dalam sholat, ringan berdusta, berat bersedekah. Karena Allah yang kita sembah pada bulan suci Ramadan adalah Allah Tuhan sepanjang masa. Untuk mewujudkan kesucian diri kita, ada 2 hal yang perlu kita pahami dan tancapkan dalam hati dan sukma. Yang pertama adalah penguatan dimensi vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala melalui penguatan ibadah dan meraih ampunan atas segala dosa. Yang kedua adalah penguatan dimensi horizontal kepada sesama manusia melalui kepekaan sosial dan senantiasa menebar kebaikan dan cinta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti luas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa? Ayat selanjutnya menyebutkan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, orang-orang yang mengendalikan kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Surah Al-Imran ayat 134. Untuk mensucikan diri adalah sesuai dengan ayat surah Al-Imran ayat 134, yaitu kembali kepada kesucian, ketakwaan yang kuat. Maka kita harus menguatkan ibadah sosial dengan bersedekah, dengan berzakat, dengan berinfak. Dan hal ini tidak hanya dilakukan pada saat kondisi finansial kita kuat, tetapi fisarra'i wad dharra'i, baik dalam waktu sempit ataupun dalam keadaan finansial kita sedang lapang. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah Al-Imran ayat 112, "Duribat alaihimud dhillah aina ma tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada,
kecuali jika mereka tetap berpegang teguh kepada agama Allah dan perjanjian dengan sesama manusia. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa hubungan manusia kepada Allah itu mutlak adanya dan harus diikuti oleh hubungan antar sesama manusia. Apabila salah satu hubungan ini terputus, maka pasti manusia akan diliputi kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak sempurna hubungan manusia dengan Allah apabila tidak diikuti hubungan baiknya dengan sesama manusia. Demikian pula sebaliknya. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Dalam kehidupan rumah tangga dan sosial masyarakat, pasti tidak selamanya baik-baik saja. Pasti ada dinamika dan interaksi dalam komunikasi antar anggota keluarga. Bisa jadi ada kesalahpahaman yang menimbulkan perselisihan dan pertentangan, bahkan pertengkaran. Ada kenakalan anak yang tidak mematuhi perintah orang tua. Ada perselisihan antara kakak dan adik yang memicu pertengkaran. Ada ketidaksamaan visi antara atasan dan bawahan. Ada orang tua yang tidak memberi teladan baik bagi anaknya. Ada anak yang kurang menghormati dan menghargai orang tua, dan berbagai perselisihan dalam kehidupan ini. Maka hal ini jika tidak kita kelola dengan baik, maka hal ini akan menimbulkan perpecahan, akan menimbulkan masalah, bahkan akan menimbulkan dosa. Bagaimana mungkin sebuah rumah tangga akan rukun jika kedua orang tua tidak rukun atau anak-anak tidak taat kepada kedua orang tua? Bagaimana mungkin sebuah desa akan damai jika penduduknya saling membenci? Bagaimana mungkin sebuah daerah akan maju jika pemimpinnya tidak akur, masyarakatnya terkotak-kotak dan lain sebagainya? Jangan biarkan produktivitas kita terganggu disebabkan oleh permusuhan yang masih berlanjut karena adanya dendam membara. Hari ini perlu kita bertanya dengan jujur, apakah ada perubahan dalam hati kita? Apakah setelah Ramadan kita lebih mudah memaafkan? Apakah kita lebih lembut dengan teman-teman kita, dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan tetangga kita? Kita tidak tahu apakah kita akan bisa bertemu kembali di Idul Fitri di masa yang akan datang. Mari kita saling memaafkan atas segala dosa yang pernah kita berbuat, terutama meminta maaf kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita ke dunia. Beruntunglah mereka yang masih memiliki kedua orang tua. Mereka adalah jimat, mereka adalah keramat yang harus kita jaga. Mereka telah berjasa dalam kehidupan kita. Mereka telah mengantarkan kesuksesan bagi kita. Saat ini ketika usia mereka telah bertambah, fisik mereka semakin lemah, mari raih tangan mereka berdua. Mari kita cium tangan mereka, kita peluk erat, kita minta maaf kepada mereka dengan setulus hati dan jiwa. Percayalah, sukses apapun kita di dunia ini, tanpa ada peran dari orang tua kita, maka tidak ada apa-apa kita di dunia ini. Allahumma ya Allah, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shighara. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi mereka di waktu kecil. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah semua orang muslim dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup ataupun yang telah mati. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa saudara kami yang telah mendahului kami. Wala taj'al fi qulubina ghillan wala taj'al fi qulubina ghillan wala taj'al fi qulubina ghillan, dan janganlah Engkau jadikan di hati kami kedengkian lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman.
innaka raufur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Eid Sa'id, let's enjoy this happy day. Eid